seruan Ijtima Ulama memberikan kepada Mas Anies sama Muhaimin, Habib Rizik masuk di dalamnya. Apakah ini akan menjadi nilai positif bagi Mas Anies Baswedan atau malah akan berakibat negatif? Kalau kita bandingkan dengan gemoy, akan lebih baik mana hal ini yang ditampilkan oleh Pak Prabowo? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dukungan Ijtima Ulama mengarah kepada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Habib Rizik Syihab masuk di dalamnya. Pasti orang sudah langsung, oh ini politik identitas. Apakah betul seperti itu? Dan bagaimana bandingannya dengan gemoynya Prabowo Gibran, ataupun mungkin yang ditampilkan oleh Mas Ganjar nomor urut 3 dengan cara yang berbeda? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas tentang hal ini. Pertama kita baca di Detik News. Yusuf Marta ungkap Amin teken fakta integritas Ijtima Ulama. Anies Baswedan, Muhaimin, Ijtima Ulama. Kemudian di FIFA, Habib Rizik dukung seruan Ijtima Ulama menangkan Anies Muhaimin Iskandar. Kemudian yang ketiga adalah Anies Muhaimin di Kompas. Anies Muhaimin tanda tangan fakta integritas Ijtima Ulama. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Kompas. Nanti kita tambahkan dengan yang lainnya. Anies Muhaimin tanda tangan di fakta integritas Ijtima Ulama. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebut setelah menandatangani fakta integritas Ijtima Ulama. Anggota Steering Komite Ijtima Ulama Aziz Yanuar mengatakan momen ini berlangsung beberapa hari lalu. Benar, beliau menandatangani fakta integritas. Kami sudah terima berkasnya, ujar Aziz. Ia mengungkapkan penandatangan itu berarti Anies Muhaimin menyetujui 13 poin rekomendasi Ijtima Ulama. Maka Ijtima Ulama pun memberikan dukungan pada keduanya di pemilihan presiden 2024. Ijtima Ulama mendukung penuh. Kemudian Aziz menuturkan bahwa hasil penandatangan fakta integritas itu akan disebarkan pada seluruh anggota Ijtima Ulama untuk kemudian menginstruksikan ulama dan tokoh serta umat untuk bahu-membahu mendukung dan mensukseskan paslon Capres Anies Baswedan Muhaimin pada kontestasi Pilpres 2024. Dewan Pertimbangan Tim Nasional Pemenangan Amin Hasanuddin Wahid membenarkan Anies Muhaimin sudah menandatangani fakta integritas. Namun dia menekankan bahwa proses penandatangan itu juga disertai 2 syarat utama, yaitu informasi yang pertama diajukan Anies Muhaimin menandatangani fakta adalah tidak ada poin yang bertentangan dengan konstitusi. Wah, hal-hal yang ditandatangani tadi. Jadi sebelum tantangan itu adalah informasi yang saya dapatkan sudah tanda tangan dan syaratnya pertama adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Wah, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah apa yang mereka persyaratkan untuk yang persyaratkan tidak mengingkari PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Menurut dia, syarat itu pun telah disepakati oleh Ijtima Ulama. Ijtima Ulama melahirkan fakta integritas langsung di situ Bogor 18 November 2023. Berikut 13 poin fakta integritas dari Timnas Pemenangan Anies Muhaimin.
menjaga persatuan kesatuan NKRI. Wah. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dari rongrongan sekularisme, Islamofobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. Dan menjalankan secara konsisten TAP MPR nomor 25, MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI dan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme, menjalankan amanah perundang-undangan anti penodaan agama, penghormatan posisi ulama dan tokoh agama, melakukan revolusi akhlak, menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional, mewujudkan kedaulatan ekonomi, memperbaiki ekonomi, memperjuangkan kemerdekaan, menegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan nepotisme, menjamin kepenuhannya hak berserikat berkumpul, memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di semua di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu fakta integritas, 13 fakta integritas yang ditandatangani oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menjadi hal yang bahaya? Gak bahaya kan? Menjadi semacam yang menjatuhkan Mas Anies sama Mas Muhaimin, atau malah akan memperkuat? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pada proses kampanye saat ini 28 November sampai 10 Februari, siapapun berhak untuk mencari siapa yang mendukungnya untuk memperkuat terkait dengan keberadaan sang calon, baik nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Nah, pada kesempatan ini memang kita membahas Mas Anies Baswedan. Kalau kemarin kita membahas Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar. Nah, ketika ada seperti yang ditampilkan oleh Istimewa Ulama, itu adalah sebuah pilihan dari masing-masing. Seperti kalau Pak Prabowo itu memilih Gemoy, meskipun kemudian banyak kritik juga. Tapi bahwa seluruh pilihan itu mempunyai efek positif ataupun negatif. Masing-masing calon atau tim pasti sudah memperhitungkan apakah hal itu berefek yang lebih membahayakan atau bahkan akan mendapat dampak positif. Tapi at least karena ada dua persyaratan yang ditampilkan, yaitu tidak bertentangan dengan NKRI. Jadi tidak bertentangan dengan hadirnya Konstitusi Republik Indonesia. Jadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan lain-lainnya. Dan juga tidak bertentangan dengan produk kebijakan dari PBNU dan selanjutnya. Akhirnya kemudian dari situ maka kalau menurut saya, selama itu kemudian dihadirkan secara gamblang, maka ya aman-aman saja, tidak ada masalah. Kemudian mungkin kalian bertanya, loh, kan kemarin pada waktu Pilgub DKI itu kan ada politik identitas. Politik identitas itu pada dasarnya boleh-boleh saja, karena setiap orang kan pasti punya identitas dan
orang menilai seseorang itu salah satunya dengan identitas. Yang tidak boleh itu adalah politik identitas itu digunakan untuk memenangkan. Pada kesempatan ini, kalau menurut saya, fakta integritas yang dihadirkan oleh Ijtima Ulama itu tidak bertentangan dengan taruhlah apa yang seharusnya dijauhi ataupun sebaliknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Anies sama Muhaimin menerima fakta integritas itu, ya bisa dikatakan mengulang yang terjadi di DKI, tapi bukan berarti itu adalah politik identitas. Politik identitas itu hanya sebuah alat politik untuk menjatuhkan lawan politik. Seperti kalau dalam bahasa yang lampau, ketika orang diberi label komunis, kemudian dia langsung mati. Padahal sebetulnya mungkin dia bukan komunis. Dia hanya menjadi semacam musuh kekuatan tertentu. Nah, ini juga begitu. Sehingga tidak perlu takut untuk ketika ada sebuah kebenaran, menghadirkan kebenaran tersebut. Tapi kalau misalkan ada orang yang memfitnah, itu yang perlu diantisipasi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, keberadaan fakta integritas 13 yang ditampilkan Ijtima Ulama. Apakah tadi dikatakan Habib Rizik siap ada, Habib Rizik ada atau tidak, itu sebenarnya kan nomor sekian. Kadang-kadang keberadaan Habib Rizik itu hanya digunakan untuk semacam memanas-manasi supaya orang benci atau tidak benci, ataupun kemudian datang atau tidak datang. Tapi menurut saya esensinya di sini adalah bagaimana Mas Anies Mas Muhaimin itu adalah menekan fakta integritas untuk para ulama, Ijtima Ulama. Selanjutnya mereka adalah memang seia sekata, mempunyai ide dan gagasan yang sama, karena tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka seseorang itu tidak akan bisa menghasilkan kemenangan. Meskipun mungkin pada politik sebelumnya dia sudah di atas kekuasaan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sekali lagi, resiko dari menerima sebuah dukungan itu diberi label bagian dari hal itu, seandainya tanpa syarat. Tapi kalau sudah bersyarat, maka apa yang menjadi ketakutan itu menjadi tidak ada. Bahkan yang muncul adalah solusi untuk semuanya. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, kita juga nanti menunggu bagaimana Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar yang juga mempunyai cerita nanti tentang bagaimana dukungan-dukungan dari berbagai pihak tersebut. Pada kesempatan ini, fakta integritas Ijtima Ulama bukan desain dari Mas Anies sama Cak Muhaimin, tapi masyarakat dengan sadarnya bagaimana berkomunikasi, bagaimana mengeksekusi tentang rancangan program, ataupun bahkan ada sebuah komunikasi awal dalam pembangunan negeri ini dari level nasional yang diwakili oleh bakal calon presiden dengan masyarakat yang ada di level paling bawah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Malah semua orang bisa ya, Gus Muhaimin dengan Ijtima Ulama ini pertanda sebuah persatuan terjadi yang selama ini mereka berbeda cara pandang, dan ketika bersatu juga bisa bahkan mudah untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini berkembang karena cara pandang, pola berpikir untuk menjalankan tentang kehidupan kebangsaan, awal keumatan, kebangsaan, dan kenasionalan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.